Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, kita awali dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin, nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya dunia. Kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bercengkrama dengan orang tua, bercengkrama dengan keluarga, dengan tetangga, teman-teman kita, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal-amal kita, untuk memperbaiki sesuatu dan menyempurnakan sesuatu yang kurang dari kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita betul-betul harus menggunakan dan memanfaatkan nikmat ini untuk kita menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk berbuat ketaatan dan bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini, hari Sabtu, seperti biasa, hari Sabtu adalah jadwalnya untuk kita membahas prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip-prinsip dasar Islam, kita sudah sampai kepada rukun Islam, ya. Rukun Islam. Yang kedua yaitu sholat. Mulai dari definisi pengertian sholat, kemudian syarat-syarat sholat ada dua, ya. Syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Nah, sekarang kita masuk kepada ya materi baru dari sholat ini, rukun Islam. Yang kali ini bahas adalah terkait tentang hukmu tarikis shalah. Itu hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, ini perlu kita bahas dan para ulama membahas ini. Ya, bahkan ada sebuah buku, satu buku yang halamannya sampai 200-an halaman. Ini hanya khusus membahas, ya, khusus membahas tentang tadi hukmu tarikis shalah. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Kita tahu bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling agung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ibadah sholat adalah at-ta'atul azimah. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan demikian. Ya, adalah ibadah yang paling agung. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Ya. Yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Maka di sini ya, para ulama memang terjadi perbedaan pendapat terkait tentang hukum orang yang meninggalkan sholat.
Ya. Tapi perbedaan ini menjadikan kita tahu bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat itu statusnya sangat-sangat berbahaya. Loh, ya, statusnya sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena masih diperdebatkan oleh para ulama tentang apa? Status keislamannya. Loh, ya. Status keislamannya. Ya. Betapa banyak di antara manusia mereka ingin mendapatkan status yang jelas, ya kan? Mendapatkan kedudukan yang jelas, ya kan? Mendapatkan tempat yang jelas, mendapatkan pengakuan dan seterusnya. Tapi ternyata kenapa kita tidak mau? Ya. Kenapa? Kita tidak mau untuk apa? Mendapatkan status yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin menjadi hamba yang muslim, beriman, bertakwa, yang taat kepada Allah, ataukah hanya sekedar hamba yang menyatakan iman tapi tidak mau beramal soleh? Maka ini merupakan ya kesia-siaan, ya, merupakan kepura-puraan. Bagaimana ketika Allah sudah memberikan iman, enggak sholat, ya, enggak sholat, ya, enggak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya menjadi ya hal yang problem, ya, sampai para ulama berbeda pendapat, ya. Jadi terkait tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, fatarkus sholatil mafruḍah kufrun. Orang yang meninggalkan sholat wajib, ya, sholat wajib. Adapun sholat sunat jelas. Kalau sholat sunat kan ya mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Ya. Maka fatarkus sholatil mafruḍah kufrun. Meninggalkan sholat yang wajib yang 5 adalah sebuah kekufuran. Namun para ulama di sini ada 2 kekufuran. Apakah kafirnya dia sampai mengeluarkan daripada Islam, ataukah dia kafir tapi secara amalan? Maksudnya gimana? Dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia malas, ya, tapi dia merasa gimana, tapi meyakini itu wajib. Tapi dia meyakini Allah itu esa, Nabi Muhammad utusannya, ya. Kemudian apa? Dia tidak mau sholat, malas, ya. Maka ini disebut dengan kufrun amali, mengingkari secara amalan, ya. Maka di sini para ulama tadi ya ada 2. Yang pertama ya orang yang meninggalkan sholat seumur hidupnya tidak pernah sholat, ya, tidak pernah sholat, ya. Faman tarakaha jahidan liwujubiha kafara kufran, ya, akbar bi ijma'i ahli ilm walau shalla. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan tidak meyakini adanya kewajiban, ya, tidak meyakini adanya kewajiban sholat, ya, maka apa? Kafara kufran akbar, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran yang besar. Berarti apa? Yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam meskipun dia tetap sholat, ngakunya muslim. Aneh itu ya. Itu. Ya, contoh misalkan ada orang non muslim pengen sholat, kira-kira sholatnya diterima enggak? Enggak mungkin. Kecuali dia syahadat, mu'alaf, masuk Islam, belajar tentang Allah, ya, ma'rifatullah, ma'rifatud dinil Islam, kemudian baru belajar tentang sholat. Loh ya. Kemudian yang berikutnya, adapun orang yang dia meninggalkan sholat, ya, man tarakas shalah, adapun orang yang meninggalkan sholat, wa huwa ya'taqid biwujubiha, dan dia meyakini kewajiban sholat, dan dia meyakini kewajiban sholat, wala yajhaduha, dan dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Kenapa kok jenengan nggak sholat? Ya, sudah capek di sawah. Aduh, saya sudah capek di pekerjaan, pulang karena malas, ya. Gitu ya. Maka apa?
Fa innahu di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau tadi jelas orang yang mengingkari kewajiban sholat jelas maka dia telah keluar dari Islam. Secara tegas jelas. Sepakat semuanya para ulama. Kalau orang yang ditanya, kenapa nggak sholat? Nggak ada, sholat itu nggak wajib. Jelas. Para ulama sepakat, maka dia telah keluar dari Islam. Ya, kenapa? Mengingkari kewajiban sholat. Sedangkan yang kedua, pendapat yang kedua, ini yang jadi perbedaan ini. Ada orang dia nggak sholat, tapi meyakini kewajiban sholat. Tidak mengingkari kewajiban sholat, meyakini. Makanya ada dua pendapat. Yang pertama, tetap dia termasuk orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Ini yang pertama nih. Yang kedua, orang yang dia tidak sholat, tetap meyakini kewajiban sholat dan tidak mengingkarinya, maka dia terjatuh ke dalam kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan keluar dari agama tapi dia mendapatkan dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena satu amalan kewajiban apa saja termasuk sholat, apalagi sholat, ya, termasuk hukumnya wajib fardhu ain. Ya, maka ketika meninggalkan secara sengaja, ya, meninggalkan bukan karena udzur syar'i, ya, kalau sholat kan tadi ada syarat-syaratnya, ya, karena gila boleh nggak sholat, ya, karena mati jelas nggak sholat, ya, masih balita belum balik, ya kan, kalau anak sudah usia 7 tahun mumayyiz dan seterusnya, yang berkewajiban siapa? Orang tuanya menyuruh sholat. Ya. Anak kalau belum balik tidak ada kewajiban, tapi orang tuanya dibebankan kewajiban untuk menyuruh, mendidik anak-anaknya untuk bagaimana sejak kecil latihan untuk menjaga sholat. Jadi dari pendapat yang kedua tadi, ya, ketika ada orang yang dia tidak sholat, tapi dia meyakini adanya kewajiban sholat dan tidak mengingkarinya, maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama apa? Dia keluar dari agama Islam. Ya, ini pendapat kebanyakan para ulama. Yang kedua, dia tetap menjadi seorang muslim, tapi yang setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita hidup tapi dinilai maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana mungkin setiap hari bermaksiat kepada Allah dengan apa? Meninggalkan sholat. Sedangkan sehari 5 kali. 5 kali kalau seandainya dia tidak sholat 20 tahun, berarti 20 tahun dia setiap hari 5 kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu, dan ini dosanya sangat-sangat besar. Meninggalkan satu kewajiban sholat saja, maka ini dosanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang banyak orang menganggap enteng, ringan. Ya. Yang anehnya ketika dalam urusan pekerjaan, urusan dunia, mereka sungguh-sungguh. Ya. Mereka menimbang-nimbang, oh ini untungnya sekian nih. Oh kita dapatnya sekian nih. Ya. Menimbang-nimbang, memperkirakan keuntungan duniawi. Tapi ketika sholat, mereka tidak pernah mengukur itu. Padahal sholat adalah keuntungan dunia akhirat. Ya. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat seperti ini, mereka menjadi perdebatan oleh para ulama. Ya. Menjadi orang yang diperdebatkan oleh para ulama terkait tentang status apakah dia muslim, masih muslim, atau muslim yang bermaksiat, gitu ya. Ataukah dia sudah keluar dari Islam? Ini kan perkara yang membahayakan dirinya. Ibaratnya orang sedang berjalan di atas jembatan yang sangat kecil, sangat tipis. Dia berjalan di atas itu. Apakah dia akan terjatuh atau tidak? Apa selamat? Ya. Maka bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya untuk memposisikan diri kita di tempat yang aman. Apa? Ya sholat. Ya, sholat. Ya, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat-ayat ya
yang menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang sholat pasti akan celaka dunia akhirat. Pasti akan celaka di dunia dan akhirat. Sengsara dunia akhirat. Ya. Ini banyak ayat-ayat yang ya menunjukkan demikian ya. Yang akan kita bahas besok ke depan ya, mulai 1 ayat atau 2 ayat terkait tentang ya dalil-dalil tentang orang yang meninggalkan sholat ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.